Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اما بعد. Hadirin hadirat jamaah salat subuh, saudaraku dan saudariku yang kucintai karena Allah, kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa salat subuh berjamaah, salat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, man salatas subuh wa huwa fi dhimmatillah, barang siapa yang sudah salat subuh maka dia berada pada pemeliharaan Allah. Maka orang-orang yang salat subuh itu, yang sudah salat subuh, jangan pernah sampai kita zalimi dia, karena dia sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keamanan, tidak boleh dia itu diganggu. Barang siapa yang kemudian mengganggunya, menyakitinya, dia akan dituntut oleh Allah sehingga nanti dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Ini keutamaan daripada salat subuh. Selawat dan salam marilah kita ucapkan untuk Nabi yang kita cintai, Nabi yang mulia, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unsur akhaka zaliman aw madluman." Tolonglah saudaramu dalam keadaan dia itu zalim ataupun dizalimi. Jadi semua kaum muslimin, saudara kita, sama ada dia itu menzalimi orang, jahat lah istilahnya, ataupun yang dizalimi, dua-duanya itu saudara kita. Ya, yang menzalimi kawannya ataupun yang dizalimi itu saudara kita, maka dua-duanya harus kita tolong. Ya, karenanya Rasulullah bersabda, unsur akhaka zaliman aw madluman. Tolonglah saudaramu dalam keadaan dia itu zalim ataupun dizalimi. Jadi yang dizalimi kita tolong, yang zalim juga kita tolong, karena dua-duanya adalah saudara kita. Dua-duanya saudara kita, sama-sama beriman, cuman satunya jahat, satunya dijahati. Lalu berkatalah seseorang dari kalangan sahabat, nanya beliau yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ansuruhu idza kana madluman. Ara'aita in kana zaliman kaifa ansuruh?" Wahai Rasulullah, saya akan tolong dia kalau dia dizalimi. Namun bagaimana menurutmu jika dia itu zalim, bagaimana cara aku menolongnya? Kalau dia dizalimi, misalnya dia dipukul oleh kawannya, yang dizalimi kan kita tolong dia, kita bela dia, jangan dipukul. Kalau diambil hartanya, kita bela dia supaya jangan hartanya itu diambil. Kalau kehormatannya yang dicabik-cabik, nama baiknya yang dijelek-jelekkan, kita tolong dia supaya jangan diteruskan. Jadi orang yang dizalimi kita tolong. Tapi kalau yang zalim ini bagaimana kita menolongnya? Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tahjuzuhu aw tamna'uhu min adh-dhulmi fa inna dzalika nasruh. Engkau halangi dia, engkau larang dia dari berbuat zalim, maka itulah cara menolongnya. Jadi kita
larang dia, kita halangi supaya jangan menyakiti orang, sebenarnya kita tolong dia. Ya, kita menolong yang dizalimi dengan membelanya, kita tolong yang menzalimi dengan cara menghalangi dia berbuat zalim, berbuat dosa, dia jangan dapat dosa. Jadi kita dapat pahala itu dari dua-duanya. Yang dizalimi kita dapat pahala dari dia, yang menzalimi juga kita dapat pahala dari dia. Jadi kita meleraikannya. Maka jangan kita biarkan, kalau kita mampu ini, ada dua orang, satu menzalimi, satu dizalimi, dan kita mampu untuk melerainya, mampu untuk menghalangi dia dari menzalimi orang tersebut. Ya, silahkan, jangan kita biarkan dia dizalimi, dan jangan kita membiarkan yang satunya menzalimi. Ya, pahala besar kita tolong. Tapi kalau kita tidak mampu bagaimana? Ya, kalau kita tidak mampu, ya mampunya hanya dengan kata-kata misalnya. Ya, nah saya ada kata-kata. Ya, seandainya dengan kata-kata pun tidak mampu, kita mau bicara, kita yang mau dipukulnya di obrak-abriknya, sudah cukup dengan hati kita doakan, mudah-mudahan dia dapat petunjuk. Ya, sebab ada juga orang yang kalau dihalangi, dinasihati, justru kita yang dizalimi jadinya. Ya, jadi sesuai kemampuan. Karena apabila kita melihat satu kemungkaran, kita punya kewajiban untuk merubahnya. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi kita, "Man ra'a minkum munkaran." Siapa saja di antara kalian melihat satu kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, maka hendaklah dia merubahnya dengan tangan. Fa illam yastati' fa bilisani. Jika dia tidak mampu, maka hendaklah dia rubah dengan lidahnya, dengan ucapan, dengan nasihat. Wa illam yastati' fa biqalbi. Dan jika dia tidak mampu merubahnya dengan lidahnya, dengan nasihatnya, maka paling tidak dengan hatinya. Artinya dia benci perbuatan tersebut. Wa dzalika adhaful iman. Dan itu adalah selemah-lemah iman. Kalau kita masih mampu untuk membenci sebuah kemaksiatan, itu tandanya kita beriman. Ya. Tapi kalau lihat kemaksiatan kita tidak benci, justru kita senang misalnya, atau tidak peduli sama sekali, enggak ada kebencian dalam hati kita melihat kemaksiatan, berarti iman kita entah di mana kalau seperti itu. Nah, orang beriman itu tidak akan suka kepada maksiat, dan dia sangat suka kepada taat. Ya. Jadi jemaah rahimakumullah, tolong menolong terhadap orang yang dizalimi ataupun orang yang menzalimi, ini termasuk ajaran Nabi kita yang mulia. Yang dizalimi dengan cara membela dia, yang menzalimi menghalangi dia daripada berbuat zalim. Ini namanya tolong menolong dalam berbuat kebaikan, dalam ketakwaan. Dan dalam Al-Quran ada perintahnya. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa." Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan jangan kalian saling tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Berbuat dosa enggak boleh. Ya, kita saling tolong menolong. Kebetulan dia ini suka mengedar narkoba, ya, perbuatan maksiat ini, segera dikasih nasihati dia, ya, supaya jangan dia berbuat seperti itu. Kalau tidak mau juga, ya sudah, kita laporkan dia kepada yang berwajib, supaya tidak menjalar di perbuatannya. Jangan sebaliknya, ada yang jadi dia yang berwajib lalu kita yang menghalanginya. Enggak ada orang berbuat begini, apalagi samping rumahnya. Ya, akhirnya semua anak-anak kita yang kecil itu kena jadi pengedar, karena kita sendiri membacking-nya, tidak mau merubahnya. Ya, akhirnya terkenallah kita punya kampung dan desa menjadi desa yang terkenal dengan masalah yang haram ini. Jadi ini karena tolong menolongnya salah, tolong menolong dalam dosa dan perbuatan maksiat. Yang disuruh oleh Allah, kita saling tolong menolong dalam
kebaikan dan ketakwaan. Jamaah rahimakumullah, inilah mungkin yang bisa kita dengarkan pada pagi hari ini. Yang jelas, Muslim itu dia jahat ataupun dia bagus itu saudara kita. Yang bagus ya kita di kebagusannya, kalau dia dizalimi kita bela. Yang jahat ya kita ajak dia kepada kebaikan, kalau berbuat jahat kita halangi dia berbuat jahat. Itu cara kita mencintai dan menolong mereka. Mudah-mudahan semoga apa yang kita dengarkan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.